Halo Sobat Energi Suara, berjumpa lagi dengan saya Majulan Sukadi dalam proyek Mari Berbagi Rasa Lewat Suara dalam Perjalanan. Hari ini ada beberapa pokok bahasan yang ingin saya ajak teman-teman untuk berdiskusi. Ini pokok ide dasarnya sebenarnya sangat sederhana ya, kita bisa jumpai dalam keseharian kita. Tetapi terkadang kita butuh pengingat untuk mengingat poin-poin besar ini yang terkadang tidak terlihat. Nah, sebelum memulai ada baiknya saya ingin membacakan beberapa kata kuncinya untuk menjadi poin diskusi kita. Kata bajiknya itu seperti ini. Orang bijaksana melihat yang kecil itu besar, yang sedikit itu banyak. Orang bijaksana melihat keseluruhan masalah melalui hal-hal kecil. Inilah satu quote pertama yang ingin saya ajak teman-teman berdiskusi. Lalu poin kedua ada berkaitan dengan keteladanan. Teladan lebih baik daripada teori. Praktekkan apa yang kamu ucapkan. Jika di poin yang pertama saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang kebijaksanaan, mungkin cara pandang kita ya. Mungkin di sana ada beberapa hal dasar yang kita bisa cari. Misalnya sifat sabar. Tidak tergesa-gesa jika kita memiliki masalah atau hidup kita dihadapkan masalah. Kita tidak menggunakan emosi buta untuk menyelesaikan masalah itu, tapi bagaimana kita bisa bersikap bijaksana, bersikap penuh keteladanan ya. Kita mencermati apa yang sedang kita hadapi dan kita cari solusinya. Jika kita memang belum bisa sampai sana, setidaknya ini salah satu poin belajar yang bisa kita jadikan rujukan. Jika orang bijaksana itu melihat yang kecil itu besar, yang sedikit itu banyak, dan melihat secara keseluruhan jika segala sesuatu itu ada masalah. Beberapa hari lalu saya mendengarkan Robert Kiyosaki tentang teorinya 4 kuadran itu. Di sana teori ini sangat populer ya teman-teman, mungkin udah sering membacanya atau mungkin lebih paham dibandingkan saya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya bacakan, bukan saya baca mungkin ya, ingin saya diskusikan ke teman-teman berkaitan 4 kuadran ini. Katanya manusia hidup kita dibagi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok karyawan, kelompok yang employee, self-employee, businessman, dan investasi, kelompok yang orang yang berinvestator. Nah, di sana ada beberapa poin yang membedakan. Saya lebih ingin menyoroti berkaitan dengan sikap, bukan dengan ekonominya. Karyawan, mereka orang-orang yang lebih suka tentang keamanan walaupun itu tidak aman. Mereka harinya diisi dengan bekerja ke orang lain, mengandalkan gaji untuk hidup, dan mereka mengulang-ulanginya seperti itu. Mereka mendustai kepalanya sendiri. Mereka tidak menggunakan pikirannya untuk bagaimana hari baru itu tercipta. Poinnya yang ingin saya diskusikan sebenarnya berkaitan dengan ketakutan. Karena apa? Karena ketakutan mungkin wilayah pelajaran saya berkaitan agama. Manusia yang hidup di dunia ini biasanya lebih sering cenderung karena sumber ketakutanlah mereka mencari perlindungan. Dalam konsep agama itu biasanya poinnya berbicara seperti itu. Lalu ada poin kedua yang tadi saya tentang Robert Kiyosaki berkaitan employee lalu self-employee. Self-employee mungkin ini orang yang sedikit berani, mereka memasuki ruangan baru, mereka itu bekerja untuk dirinya sendiri, mereka mendapatkan bayaran dari apa yang mereka lakukan. Nah, ini kelompok yang mungkin bagi saya sendiri jauh lebih baik dibanding kelompok yang pertama. Karena apa? Mereka bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Tapi dua kelompok ini juga masih belum terlalu bagus.
masih ada kuadran sebelah kanan, yaitu bisnis dan investor, yang jika saya dari lihat segi sisi agama atau dari teologi yang saya pelajari berkaitan dengan ketakutan, mungkin bisnismen dan investor memiliki sedikit ketakutan dibanding kelompok yang sebelumnya, employee dan self-employee. Mereka tidak memiliki banyak ketakutan berkaitan dengan hari yang mereka jalani. Mereka lebih suka bergambling atau berjudi dengan dirinya sendiri, tetapi mereka punya banyak kemenangan. Selain kebebasan waktu, kebebasan finansial, kita bisa lihat ya, kelompok-kelompok ini biasanya memiliki keuangan jauh lebih baik dibanding kelompok employee dan self-employee. Karena apa? Karena employee dan self-employee biasanya bekerja kepada golongan ini, dan keuangan biasanya lebih banyak berputar di area ini. Tapi berkaitan dengan itu semua terserah kepada Anda. Mungkin Anda bisa baca lebih lanjut atau dengarkan di YouTube-nya, karena di YouTube ada juga ketika Robert Kiyosaki sedang memberikan pelajarannya di sebuah kelas, dan ini saya jauh lebih suka. Karena apa? Karena ini seperti perkuliahan yang kita ikuti saat ini, perkuliahan online. Tidak ada cutting, tidak ada editing yang menambah-nambahkan bumbu yang tidak perlu, tapi ini seperti real, atau baca bukunya dan Anda pahami sendiri. Berkaitan dengan keteladanan, profesi sebagai guru biasanya lebih berkaitan dengan keteladanan. Inilah yang sedang saya jalani. Guru memberikan pengajaran kepada murid, tetapi sebelum memberikan pengajaran, guru harus belajar lebih dahulu, mempraktekkan lebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga ketika ia memberikan ajaran itu atau ceramah itu, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Bukan hanya bahasa teori di buku yang di copy paste lewat kata-kata. Inilah beberapa poin yang ingin saya ajak teman-teman untuk renungkan pada pagi hari ini berkaitan rasa syukur, sabar, dan bagaimana kita mengatasi ketakutan. Berkaitan Robert Kiyosaki tadi, berdasarkan ketakutan, mungkin ada beberapa teman yang masih di kelompok I atau self-employee. Begitupun juga saya masih ada di kuadran sebelah sini. Tapi saya sedang berperang dengan rasa ketakutan saya. Saya sedang mencoba untuk memberanikan diri saya. Saya sedang berjudi dengan diri saya. Tapi ada satu hal yang ingin saya tanam pada diri saya sendiri. Saya tidak mau kalah dan saya sedang membangun mimpi saya. I build my own dream before someone else hire me to build theirs. Inilah salah satu poin-poin yang ingin saya ajak teman-teman untuk berdiskusi. Jika teman-teman punya tanggapan yang lebih baik atau punya ide yang jauh lebih baik, saya terbuka untuk menerimanya. Demikian yang bisa saya sharingkan, dan terima kasih.